Halo Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Senang sekali saya Martina Pasaribu akan memberikan video pembahasan Sri Semangat Guru, Sri Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi Angkatan Kedua. Langkah belajarnya, tahap pertama, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Tahap ketiga, peserta mendapat sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Susunan course 6 pelajaran dalam Sri Pembelajaran yaitu yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi. Kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Ketiga, creativity, konten dan teknik penceritaan. Keempat, communication, komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, penerapan kelas campuran. Yang keenam, collaboration, kolaborasi dan dampak. Pelajaran 1, resilience, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Substitution menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Augmentation menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Modification menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid keluar kelas melalui field trip virtual. Redefinition menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid keluar kelas melalui field trip virtual. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, maka semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Pelajaran kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Harus dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat dan akhirnya semakin menjadi insting. Pelajaran 3, creativity, konten dan teknik penceritaan. Apa itu kemampuan bercerita? Kemampuan bercerita yaitu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Apa itu konten? Konten yaitu segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. 3 tahap membuat konten. Yang pertama, membuat rencana. Yang kedua, mengeksekusi. Yang ketiga, memasarkan. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Pelajaran keempat, communication, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemauan untuk memahami dan mengendalikan emosi, dan mengelola stres. Pelajaran 5, empower teacher, penerapan kelas campuran. Apa itu metode belajar campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Yang pertama, mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya.
Yang kedua, mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar yang memiliki komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Pelajaran 6, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan pada kegiatan belajar konvensional. Kolaborasi biasanya dilakukan antar siswa atau guru dalam satu sekolah atau dalam satu kelas yang sama. Namun dengan tersedianya jaringan komunikasi internet, kolaborasi sangat mungkin dilakukan antar sekolah, antar wilayah, bahkan melampaui batas negara. Nah, demikianlah video pengimbasan dari saya untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton. Mari bergabung dan ikuti pelatihannya. Semangat belajar untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.